Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul The Effect of Good Corporate Governance on Financial Performance in Syariah Commercial Bank in Indonesia. Jurnal internasional ini ditulis oleh Farida Nurlaili dan Puput. Latar belakang. Pada jurnal ini disebutkan latar belakang diantaranya industri perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini dapat kita perhatikan dari tahun 2008 hingga Juni 2014. Jumlah jaringan kantor perbankan syariah di Indonesia sebanyak 1024 menjadi 2.993 kantor. Jumlah bank umum syariah dari sebanyak 5 bertambah menjadi 11 bank. Sedangkan unit usaha syariah menurun dari 27 bank menjadi 23 bank. Data ini diambil dari OJK dan statistik perbankan syariah Juni 2014. Karena ada beberapa di antaranya mengalami spin-off atau pemisahan unit syariah dari bank umum konvensional sebagai induknya, tingkat persaingan industri bank syariah yang kini kian ketat perlu mendapatkan perhatian yang intensif. Institusi yang terlibat dalam industri itu harus mampu menunjukkan daya saing yang tinggi. Tingkat risiko bisnis dan pengelolaan risiko akan menjadi faktor penentu dalam pengembangan bisnis perbankan, apalagi dalam menghadapi persaingan global. Bank dalam menjalankan aktivitasnya senantiasa akan berhadapan dengan berbagai macam risiko, seperti risiko kredit, risiko reputasi, risiko operasional, risiko pasar, risiko legal, dan risiko lain-lainnya. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, namun dapat dikelola secara hati-hati atau prudent sehingga dampaknya tidak terlalu mengarah pada kerugian bank dan nasabahnya. Tata kelola perusahaan atau corporate governance merupakan suatu konsepsi yang secara real dijabarkan dalam bentuk ketentuan atau peraturan yang dibuat oleh lembaga, otoritas, norma dan etika yang dikembangkan oleh asosiasi industri dan diadopsi oleh pelaku industri, serta lembaga yang terkait dengan tugas dan peran yang menjelaskan, mendorong disiplin, mengatasi dampak moral hasrat, dan melaksanakan fungsi check and balance. Penelitian yang dilakukan oleh Prasojo tentang pengaruh penerapan good governance terhadap kinerja keuangan bank syariah dengan indikator kinerja keuangan berupa CAR, ROA, ROE, BOPO, dan FDR. Dengan memperoleh kesimpulan bahwa penerapan good corporate governance berpengaruh signifikan positif terhadap CAR, ROE, ROA, FDR, dan pengaruh negatif terhadap BOPO. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Eliza tentang peringkat good corporate governance bank umum syariah dan pengaruhnya terhadap resiko kredit dengan menggunakan sampel penelitian seluruh bank umum syariah di Indonesia. Selanjutnya, Widya Stuti dan Wulan melakukan penelitian tentang good corporate governance bisnis syariah terhadap Islamic Financial Performance Index Bank Umum Syariah dari tahun 2011 hingga 2015. Indikator yang dipakai dalam menjelaskan GCG yaitu terdiri dari komisaris, dewan syariah pengawas, direktur, dan informasi lainnya. Sedangkan variabel dependen berupa Islamic Financial Performance Index yang diukur dengan menggunakan profit sharing ratio.
zakat performance ratio, equitable distribution ratio, dan Islamic income versus non-Islamic income. Dalam jurnal ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia, serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam bidang akuntansi keuangan, terutama tentang good corporate governance di bisnis syariah. B. Kajian pustaka. Dalam penelitian ini disebutkan kajian pustaka yang dijelaskan syariah enterprise teori sebagai ekstensi enterprise teori, di mana organisasi dimetaforakan sebagai amanah. Amanah menurut Triwiono didefinisikan sebagai berikut: sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain yang digunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan keinginan yang mengamanahkan. Ini artinya bahwa pihak yang mendapatkan amanah tidak memiliki hak penguasaan sepenuhnya atau kepemilikan mutlak atas apa yang diamanahkan. Ia hanya memiliki kewajiban untuk memelihara kewajiban tersebut dengan baik dan memanfaatkan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberi amanah. Konsekuensi dari nilai keseimbangan ini menyebabkan syariah enterprise teori atau SET tidak hanya peduli pada kepentingan individu, tetapi juga pihak-pihak lain. Oleh karena itu, SET memiliki kepedulian yang besar pada stakeholder yang luas. Menurut SET, stakeholder meliputi Tuhan, manusia, dan alam. Konsep syariah enterprise teori terdapat elemen laporan value added statement sebagai laporan keuangan tambahan yang membedakan konsep konvensional dan konsep syariah. Maka kemampuan bank syariah dalam memperoleh profitabilitas juga dihitung dengan mempertimbangkan kontribusi pihak lain seperti masyarakat, pemerintah, dan lingkungan. Dengan demikian, profit yang diperoleh dalam distribusinya tidak hanya sebatas pada direct stakeholder saja, melainkan kepada indirect stakeholder, sehingga dalam penerapan GCG sesuai dengan prinsip yaitu transparansi, pertanggungjawaban, dan akuntabilitas. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, aktivitas Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Aktivitas Dewan Komisaris merupakan jumlah rapat Dewan Komisaris perusahaan. Adapun jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi. Terdiri dari komisaris dan komisaris independen. Semua anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan dan telah lulus sebagai penilaian kemampuan dan kepatutan. Dalam jurnal penelitian ini yang dilakukan oleh Sunarwan dan Desiana, bahwa ukuran Dewan Komisaris sangat mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah, yaitu memperkuat penelitian dari Sunarwan dan Desiana bahwa ukuran dan mekanisme Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dalam hal ini diukur dengan menggunakan Islamic Financial Performance Index dalam upaya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Dewan Komisaris mengadakan rapat atau koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga prosedur GCG dapat dijalankan dengan baik yang akan meningkatkan kinerja keuangan perbankan. Oleh karena itu, aktivitas rapat Dewan Komisaris diduga berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah. Yang kedua, Dewan Komisaris independen terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Dalam jurnal ini dijelaskan
Dewan Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali. Dewan Komisaris Independen anggotanya tidak dari Dewan Direksi ataupun pemegang saham, karena Dewan Komisaris Independen berfungsi sebagai pemisah kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajemen. Proporsi minimum Dewan Komisaris Independen adalah 30% dari keanggotaan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris Independen diangkat melalui mekanisme rapat pemegang saham atau RUPS. Menurut Nasution dan Mulyadi, komisaris independen dalam perusahaan berhasil mengurangi manajemen laba yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen lebih efektif dalam menjalankan tanggung jawab mengawasinya kualitas laporan keuangan. Yang ketiga, Dewan Direksi terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Dewan Direksi merupakan pimpinan dan memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan, mempunyai tugas untuk menetapkan arah strategis, menetapkan kebijakan operasional, dan bertanggung jawab memastikan tingkat kesehatan manajemen usaha. Menurut Alexander dan Farnell, request dependent adalah bahwa perusahaan akan bergantung dengan dewannya untuk dapat mengelola sumber dayanya dengan lebih baik. Yang selanjutnya, Komite Audit terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Salah satu komite yang dibentuk Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tugas dan tanggung jawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip good corporate governance, terutama transparansi dan disclosure, diterapkan secara konsisten dan memadai oleh para eksekutif. Komite audit dalam perusahaan dapat diukur dari jumlah anggota komite audit. Semakin banyak komite audit dalam perusahaan, semakin baik fungsi pengawasan yang dilakukan, termasuk pengawasan pelaksanaan corporate governance dalam perusahaan. Dengan demikian, independensi komite audit masuk ke dalam faktor yang penting. Dengan penerapan GCG dalam perusahaan itu menjadi baik, akan meningkatkan kualitas kinerja keuangan perusahaan. Demikianlah penyampaian review jurnal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.